Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei tahun 2023, saya akan mengomentari Partai Nasdem layak dibubarkan karena mengkhianati bangsa dan korupsi. Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem layak dibubarkan dengan dua alasan. 1. Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden RI sebagai pendukung garis keras dan pendukung politik identitas yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara. Maka Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sama saja sebagai pengkhianat bangsa. Akibat Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan, Presiden Joko Widodo sangat marah. Dugaan semula Surya Paloh sebagai nasionalis, pendukung Pancasila. Di luar dugaan Surya Paloh pendukung garis keras dan pendukung politik identitas dengan tujuan menggantikan Pancasila dengan khilafah, sama saja sebagai pengkhianat bangsa. Sampai Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan 6 partai politik pendukung kabinet Presiden Joko Widodo, PDI, Golkar, Nasdem, P3, PAN, dan PKB untuk rapat di Istana Negara. Tetapi Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem tidak ikut diundang sebagai perwujudan kemarahan berat Presiden Joko Widodo kepada Surya Paloh karena mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden. Padahal selama 2 periode Surya Paloh pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, berakibat membuat Surya Paloh tersinggung berat tidak diundangnya Surya Paloh. Alasan kedua, kader Partai Nasdem Johnny Plate selaku Menteri Kominfo telah ditahan Kejaksaan Agung RI karena terbukti melakukan korupsi sebesar 8 triliun lebih atas proyek BTS yang dilakukan dengan cara fiktif. Proyek tidak dibangun tetapi uangnya sudah dikorupsi. Sistem bangkrut, belum selesai dibangun, proyeknya sudah dibayar. Berakibat proyeknya tidak selesai dibangun. Kedua, markup. Harga bahan-bahan bangunannya dinaikkan dari harga biasa sehingga selisihnya dikorupsi. Hasil korupsi sebesar 8 triliun lebih ada disalurkan kepada Partai Nasdem lewat kader-kadernya sekali memberikan sebesar 500 juta berkali-kali diberikan diduga digunakan membiayai kampanye Anies Baswedan ke seluruh Indonesia. Perbuatan korupsi yang dilakukan Johnny Plate hanya melihat kepentingan pribadinya dan kepentingan partai politik Nasdem tanpa memikirkan kepentingan rakyat kecil. Berdasarkan alasan sebagai pengkhianat bangsa dan perampok uang negara lewat jalur korupsi, sudah pantas Partai Nasdem dibubarkan. Harapan saya Partai Nasdem agar segera dibubarkan aparat yang berwenang, jangan sampai ditiru partai politik lainnya. Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem layak dibubarkan dengan dua alasan. Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden RI sebagai pendukung garis keras dan pendukung politik identitas yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara. Maka Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sama saja sebagai pengkhianat bangsa. Akibat Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan, Presiden Joko Widodo sangat marah. Dugaan semula Surya Paloh sebagai nasionalis, pendukung Pancasila. Di luar dugaan Surya Paloh pendukung garis keras dan pendukung politik identitas dengan tujuan menggantikan Pancasila dengan khilafah, sama juga sebagai pengkhianat bangsa. Sampai Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan 6 partai politik pendukung kabinet Presiden Joko Widodo, PDI, Golkar, Nasdem, P3, PAN, dan PKB untuk rapat di
Istana Negara. Tetapi Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem tidak ikut diundang sebagai perwujudan kemarahan berat Presiden Joko Widodo kepada Surya Paloh karena mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden. Padahal selama 2 periode Surya Paloh pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, berakibat membuat Surya Paloh tersinggung berat tidak diundangnya Surya Paloh. Kader Partai Nasdem Joni Plate selaku Menteri Kominfo telah ditahan Kejaksaan Agung karena terbukti melakukan korupsi sebesar 8 triliun lebih atas proyek BTS yang dilakukan dengan cara fiktif. Proyek tidak ada dibangun tetapi uangnya sudah dikorupsi. Sistem mangkrak belum selesai dibangun, proyeknya sudah dibayar berarti proyeknya tidak selesai dibangun. Di markup, harga bahan bangunannya dinaikkan dari harga biasa sehingga selisihnya dikorupsi. Hasil korupsi sebesar 8 triliun lebih ada disalur kepada Partai Nasdem lewat kader-kadernya sekali memberikan sebesar 500 juta berkali-kali diberikan diduga digunakan membiayai kampanye Anies Baswedan ke seluruh Indonesia. Perbuatan korupsi yang dilakukan Joni Plate hanya melihat kepentingan pribadinya dan kepentingan partai politik Nasdem tanpa memikirkan kepentingan rakyat kecil. Berdasarkan alasan sebagai pengkhianat bangsa dan perampok uang negara lewat jalur korupsi, sudah pantas Partai Nasdem dibubarkan. Harapan saya Partai Nasdem agar segera dibubarkan aparat yang berwenang. Jangan sampai ditiru partai politik lainnya. Sekian dan terima kasih.